Depresiasi. Depresiasi adalah konsep alokasi harga perolehan harta tetap berwujud selama manfaat tertentu sesuai dengan kelompok harta. Harta tetap berwujud dibagi menjadi dua golongan, yaitu harta berwujud yang bukan berupa bangunan. Harta ini terdiri dari 4 kelompok, yaitu A. Kelompok 1, masa manfaatkan 4 tahun. B. Kelompok 2, masa manfaat 8 tahun. C. Kelompok 3, masa manfaat 16 tahun. D. Kelompok 4, masa manfaatkan 20 tahun. Harta berwujud yang berupa bangunan. Harta ini dibagi menjadi dua, yaitu A. Permanen, masa manfaatkan 20 tahun. B. Tidak permanen, bangunan yang bersifat sementara, masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun. Metode dan tarif penyusutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus. Metode garis lurus digunakan untuk semua kelompok harta tetap berwujud. Metode saldo menurun. Metode saldo menurun digunakan untuk kelompok harta berwujud bukan bangunan saja. Tabel pengelompokan harta berwujud, metode serta tarif penyusutan. Kelompok harta berwujud. Masa manfaat, tarif depresiasi, garis lurus, dan saldo menurun. 1. Bukan bangunan. Kelompok 1, masa manfaatkan 4 tahun, garis lurus 25%, saldo menurun 50%. Kelompok 2, 8 tahun, masa manfaatnya garis lurus 12,5%, saldo menurun 25%. Kelompok 3, 16 tahun, masa manfaat garis lurus 6,25%, saldo menurun 12,5%. Kelompok 4, masa manfaat 20 tahun, garis lurus 5%, saldo menurun 10%. 2. Bangunan. Permanen 20 tahun, masa manfaatnya garis lurus 5%, saldo menurun tidak ada. Tidak permanen, masa manfaatnya 10 tahun, garis lurus 10%, saldo menurun tidak ada. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Firawati. Saya akan membacakan slide berikutnya, yaitu dimulainya penyusutan. Yang pertama, bulan dilakukannya pengeluaran. Yang kedua, untuk harta yang masih dalam pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan pengerjaan harta tersebut selesai. Yang ketiga, dengan izin dari Direktur Jenderal Pajak, penyusutannya dapat dimulai pada bulan harta berwujud mulai digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan. Contoh soal yaitu PT Agrijaya pada bulan Juli 2014 membeli sebuah alat pertanian yang mempunyai masa manfaat selama 4 tahun dengan seharga Rp1.000.000. Hitungan penyusutan atas harta tersebut yaitu metode garis lurusnya, penyusutan tahun 2014 6/12 dikali dengan 25% dikali dengan Rp1.000.000 sama dengan Rp125.000. Yang kedua, penyusutan tahun 2015 25% dikali dengan 1 juta sama dengan Rp250.000. Yang berikut penyusutan tahun 2016 25% dikali dengan Rp1.000.000 sama dengan Rp250.000. Yang berikut penyusutan tahun 2017 25% dikali dengan Rp1.000.000 sama dengan Rp250.000. Yang berikut penyusutan tahun 2018 sisanya disusutkan sekaligus sama dengan Rp125.000.
Selanjutnya, dengan menggunakan metode saldo menurun. Penyusutan tahun 2014, 6/12 kali 50% dikali 1 juta, hasilnya 250.000. Penyusutan tahun 2015, 50% dikali 1 juta dikurangi 250.000, hasilnya 375.000. Penyusutan tahun 2016, 50% dikali 750.000 dikurangi 375.000, hasilnya 187.500. Penyusutan tahun 2017, 50% dikali 375.000 dikurangi 187.500, hasilnya 93.750. Penyusutan tahun 2018, sisanya disusutkan sekaligus sebesar 93.750. Amortisasi. Metode dan tarif amortisasi. Harga perolehan harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya, termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah atau goodwill yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, diamortisasikan dengan metode garis lurus, straight line method, dan metode saldo menurun ganda, declining balance method. Tabel pengelompokan harta tak berwujud, metode serta tarif amortisasinya. Kelompok harta tak berwujud. Kelompok 1, masa manfaat 4 tahun, tarif garis lurus 25%, saldo menurun ganda 50%. Kelompok 2, masa manfaat 8 tahun, tarif garis lurus 12,5%, saldo menurun 25%. Kelompok 3, masa manfaat 16 tahun, tarif garis lurus 6,25%, saldo menurun 12,5%. Kelompok 4, 20 tahun, tarif garis lurus 5%, saldo menurun 10%. Yang berikut yaitu contoh soal perhitungan amortisasi. PT Astijaya pada tanggal 4 Januari 2014 mengeluarkan uang sebanyak 100 juta rupiah untuk memperoleh hak lisensi dari Phoenix Cycle Ltd. selama 4 tahun untuk memproduksi sepeda Phoenix. Perhitungan amortisasi atas hak lisensi tersebut adalah: yang pertama, kita menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus adalah suatu metode pengalokasian pembebanan biaya di mana jumlah biaya yang dialokasikan setiap tahunnya adalah sama. Jadi amortisasi pada tahun 2014 yaitu 25% dikali 100 juta rupiah sama dengan 25 juta rupiah. Dan di tahun 2015 yaitu 25% dikali 100 juta rupiah sama dengan 25 juta rupiah. Dan tahun 2016 yaitu 25% dikali 100 juta rupiah sama dengan 25 juta rupiah. Dan di tahun terakhir, tahun 2017 yaitu 25% dikali 100 juta rupiah sama dengan 25 juta rupiah. Yang kedua, kita menggunakan metode saldo menurun. Metode ini adalah suatu metode pengalokasian pembebanan biaya di mana jumlah biaya yang dialokasikan semakin menurun tiap tahunnya seiring bertambahnya masa manfaatnya, dan pada tahun di mana merupakan akhir masa manfaatnya dilakukan penyusutan sekaligus atas nilai sisa buku yang ada. Jadi amortisasi pada tahun 2014 yaitu 50% dikali 100 juta rupiah sama dengan 50 juta rupiah. Amortisasi di tahun 2015 yaitu 50% dikali 100 juta rupiah dikurangi 50 juta rupiah. Jadi 50% dikali 50 juta rupiah sama dengan 25 juta rupiah. Amortisasi tahun 2016 yaitu 50% dikali 50 juta rupiah dikurangi 25 juta rupiah, hasilnya 50% dikali 25 juta rupiah sama dengan 12.500.000.
Dan pada tahun terakhir, tahun keempat, adalah akhir masa manfaat lisensinya. Maka pada pembukuannya adalah dengan cara mendebet sisa nilai ke dalam akun beban amortisasi dan mengkreditkan akun aset tak berwujud atau akun lisensi. Jadi pada tahun 2017 amortisasinya yaitu 12.500.000. Yang berikut amortisasi berdasarkan metode satuan produksi. Yang pertama, hak atau pengeluaran di bidang penambangan minyak dan gas bumi. Amortisasi dengan metode satuan produksi diterapkan pada amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi. Dalam hal ini, metode satuan produksi dilakukan dengan menerapkan persentase perbandingan antara realisasi penambangan minyak dan gas bumi pada tahun yang bersangkutan dengan taksiran jumlah seluruh kandungan minyak dan gas bumi di lokasi tersebut yang dapat diproduksi. Ini contoh soalnya. PT Dira Oil mengeluarkan uangnya sebesar 1 miliar rupiah untuk memproduksi hak penambangan minyak bumi. Kandungan minyak bumi ditaksir sebesar 5 juta barel. Produksi minyak bumi tahun 2014 mencapai 1.500.000 barel. Besarnya amortisasi untuk tahun 2014 adalah dengan rumus tarif amortisasi sama dengan realisasi penambangan dibagi taksiran kandungan dikali 100%, yaitu dengan 1.500.000 dibagi 5 juta dikali 100%, sama dengan 30%. Untuk amortisasi 2014 sama dengan 30% dikali 1 miliar sama dengan 300 juta. Dengan catatan, seandainya jumlah produksi yang sebenarnya lebih kecil dari yang diperkirakan, sehingga masih terdapat sisa pengeluaran yang belum diamortisasikan, maka sisa tersebut boleh dibebankan sekaligus dalam tahun pajak yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu hak penambangan selain minyak dan gas bumi. Amortisasi dengan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% setahun diterapkan pada amortisasi atas 1. Pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain minyak dan gas bumi. 2. Pengeluaran untuk memperoleh hak pengusahaan hutan. 3. Pengeluaran untuk memperoleh hak pengusahaan sumber dan hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Berikut ini contoh soalnya. PT Dira Wood mengeluarkan uang sebesar 1 miliar rupiah untuk memperoleh hak pengusahaan hutan. Potensi hak pengusahaan hutan adalah 200.000 ha. Jumlah yang sudah dimanfaatkan tahun 2014 adalah sebesar 80.000 ha. Jumlah yang diamortisasikan dengan persentase satuan produksi yang direalisasikan dalam tahun 2014 sebesar 80.000 dibagi 200.000 dikali 1 miliar, sama dengan 40% dikali 1 miliar sama dengan 400 juta. Dengan catatan, jumlah yang boleh diamortisasikan maksimum 20% dari pengeluaran, maka yang diperkenankan hanyalah 20% dikali 1 miliar sama dengan 200 juta.